Assalamualaikum. Halo teman-teman, pernahkah kalian mendapat atau memberikan nasihat? Dalam Islam, menasihati adalah bagian dari kebaikan. Yuk kita pelajari bersama-sama. Tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang bisa melakukan kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Tapi bayangkan, jika tidak ada yang mengingatkan kita bisa terus melakukan kesalahan tanpa sadar. Coba bayangkan, suatu hari kamu melihat temanmu berbicara kasar kepada guru. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu hanya diam? Atau berani menasihatinya dengan cara yang baik? Allah SWT mengingatkan dalam Quran Surat Al-Asr bahwa manusia akan merugi jika tidak beriman, tidak beramal soleh, dan tidak saling menasihati dalam kebenaran serta kesabaran. Luqman dikenal karena kebijaksanaannya. Dalam Quran Surat Luqman ayat 13-14, ia menasihati anaknya agar tidak mempersekutukan Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Ini adalah bagaimana nasihat yang baik bisa membentuk akhlak seseorang. Memberikan nasihat bukan hanya tentang menyampaikan kebenaran, tetapi juga tentang bagaimana cara menyampaikannya. Dalam Islam, nasihat harus diberikan dengan penuh keikhlasan dan kelembutan. Jika kita menegur seseorang di depan banyak orang, bisa jadi bukan nasihat yang diterima, tetapi rasa malu dan gengsi yang muncul. Oleh karena itu, menasihati dengan cara yang baik, memilih kata-kata yang lembut, dan memastikan niat kita benar-benar untuk kebaikan akan membuat orang lain mau lebih mudah menerima dan meresapi nasihat yang kita berikan. Jangan sampai niat baik justru melukai hati orang lain hanya karena cara kita yang kurang tepat. Terkadang menerima nasihat terasa sulit, apalagi jika disampaikan oleh orang yang lebih muda atau orang yang mungkin tidak kita sukai. Namun, jika kita mau melihat dari sudut pandang lain, setiap nasihat adalah peluang untuk introspeksi diri. Mendengarkan tanpa langsung bantah atau tersinggung adalah bentuk kebijaksanaan. Nasihat yang baik dapat membantu kita memperbaiki kesalahan yang mungkin tidak kita sadari. Jika nasihat itu benar, ambillah sebagai pelajaran. Jika kurang sesuai, kita bisa menolaknya dengan cara yang sopan tanpa harus menyakiti perasaan orang yang memberi nasihat. Karena sejatinya, menerima nasihat dengan hati yang terbuka adalah bagian dari proses belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Saling menasihati bukan hanya untuk membantu orang lain, tetapi juga menjaga hubungan persaudaraan. Dengan saling mengingatkan, kita bisa terhindar dari kesalahan dan mendapatkan pahala dari Allah. Mari kita biasakan saling menasihati dalam kebaikan agar hidup kita lebih bermakna. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, yuk coba pemahaman kalian dengan mengisi asumsi yang sudah kami siapkan. Klik link di bawah ini dan jawab pertanyaan dengan jujur sesuai dengan pemahaman kalian. Melalui asesmen ini, kita bisa mengevaluasi sejauh mana kita memahami pentingnya memberikan dan menerima nasihat yang baik. Jangan khawatir, ini bukan ujian, tapi kesempatan untuk belajar lebih dalam. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.